Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyampaikan presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok Nusa Market kelas IF23A. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil progres pengembangan tugas besar Nusa Market yang telah kami kerjakan. Next. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Asia Zahra Riatin, yang kedua Desti Novianti, yang ketiga Vina Faradila, dan yang terakhir ada Gita Rohimawati. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh anggota kelompok sesuai dengan pembagian yang telah dikerjakan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Nah, BMC ini menjelaskan bagaimana Nusa Market menjalankan bisnisnya. Nusa Market bekerja sama dengan UMKM, jasa kurir, dan juga penyedia pembayaran digital sebagai mitra utama. Nah, aktivitas utamanya meliputi verifikasi produk lokal, pengembangan platform, dan juga pengelolaan logistik. Nilai utama yang ditawarkan kepada pembeli adalah akses produk lokal yang berkualitas, harga yang transparan, dan juga jaminan keaslian produk. Sementara bagi penjual, Nusa Market memberikan kemudahan onboarding, jangkauan pasar yang lebih luas, dan juga sistem pembayaran yang aman. Nah, target pasar kami adalah konsumen yang menyukai produk lokal dan juga pelaku UMKM yang ingin memperluas penjualan. Nah, pendapatan yang kami peroleh yaitu ada dari komisi transaksi, paket iklan untuk UMKM, dan layanan pengiriman, juga pengelolaan stok. Next. Nah, di sini Nusa Market dikembangkan untuk mengatasi kesulitan konsumen dalam menemukan produk lokal dan UMKM yang berkualitas. Selain itu, banyak juga konsumen yang menghadapi kendala distribusi dan biaya pengiriman yang cukup tinggi. Nah, untuk memvalidasi permasalahan tersebut, kami melakukan survei menggunakan Google Form yang diisi oleh 28 responden. Nah, hasil risetnya yaitu menunjukkan bahwa 91,3% responden kesulitan menemukan produk lokal yang berkualitas, dan juga 56,5% responden mengalami kendala pengiriman, terutama karena ongkos kirim yang mahal. Nah, dari hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan platform yang menyediakan produk lokal terpercaya, informasi produk yang lebih jelas, serta dukungan pengiriman yang lebih terjangkau. Next. Pada slide ini, kami melakukan pemetaan kompetitor dan analisis SWOT untuk mengetahui posisi Nusa Market di tengah persaingan marketplace digital. Nusa Market bersaing dengan platform besar seperti Shopee, TikTok Shop, dan juga GoStore. Nah, untuk Shopee, itu dia unggul dalam jumlah pengguna dan promosi yang masif. Sedangkan TikTok Shop memanfaatkan konten video dan live shopping untuk meningkatkan penjualan. Sedangkan GoStore memiliki keunggulan pada ekosistem layanan yang terintegrasi. Untuk bersaing, Nusa Market memiliki perbedaan dengan fokus pada produk UMKM lokal. Nah, verifikasi keaslian produk juga, dan juga biaya komisi yang sangat rendah. Dan juga jaringan reseller berbasis WhatsApp serta kemampuan menjangkau daerah non perkotaan. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama Nusa Market adalah dukungan terhadap UMKM lokal, sedangkan kelemahannya adalah awareness dan jumlah pengguna yang masih terbatas. Peluangnya berasal dari pertumbuhan UMKM digital dan juga tren sosial media. Sedangkan ancamannya adalah persaingan ketat dari marketplace besar dan dominasi produk impor. Next. Baik, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada strategi promosi. Kita promosi melalui sosial media yaitu seperti TikTok, IG, WA sekitar 50%. Lalu iklan berbayar seperti Meta atau TikTok ADS sekitar 35%, dan SEO atau blog Google sekitar 15%. Selanjutnya, kita mengadakan strategi kampanye. Minggu pertama diisi dengan awareness dan rekrut seller, targetnya 50 seller. Selanjutnya, minggu kedua download dan transaksi pertama. Target kita 1000 download dari resellernya. Dan minggu ketiga
Presale, kolaborasi, dan influencer. Target GMMP sekitar 50 juta budgetnya. Dan yang terakhir minggu keempat, retensi dan evaluasi. Target 15% lipat bayar. Target kita yaitu dengan mengajak seperti kepada pelanggan yaitu 5.000 download dan 100 seller aktif. Terus 500 transaksi sehingga mencapai GMP 50 juta dan rating 4,0 sampai CAC LP-nya 25.000. Selanjutnya di sini ada mockup dan user flow. User flow di sini Nusa Market memiliki dua peran pengguna, yaitu pembeli dan penjual. Lalu pembeli dimulai dari membuka aplikasi, menelusuri produk, lalu membandingkan produk, check out, dan pembayaran. Sedangkan ketika di penjual meliputi login, pengelola produk, konfirmasi pesanan, pengemasan, pengiriman lewat kurir mitra, dan pencairan dana setelah pembelian. Konfirmasi kedua alur bertemu di akhir transaksi, di mana ulasan pembeli akan meningkatkan rating toko. Selanjutnya backup dari aplikasi kami, yaitu berisi beranda pembeli, detail produk, keranjang belanja, pembayaran, dashboard penjualan. Beranda pembeli menampilkan banner promo MKM kategori produk seperti kuliner, kerajinan, fashion, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya di detail produk, kami menampilkan foto harga, rating, deskripsi produk, profil toko, dan pilihan jumlah sebelum beli atau masuk. Selanjutnya keranjang belanja menampilkan total produk, subtotal, dan pengiriman seperti GoSend, Si Cepat, atau JNE. Dan selanjutnya pembayaran, memilih metode GoPay, OVO, Dana, transfer. Lalu di situ kita melakukan konfirmasi alamat dan ringkasan total sebelum bayar. Dan terakhir dashboard penjual menampilkan ringkasan pendapatan, jumlah pemesanan, rating toko, dan daftar pesanan terbaru beserta statusnya. Next. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dan legalitas Nusa Market. Pada tahap pengembangan yang telah kami lakukan, salah satu aspek yang kami susun adalah struktur organisasi dan kebutuhan legalitas Nusa Market. Kedua aspek ini penting sebagai dasar agar pengembangan platform dapat berjalan secara terarah dan memiliki landasan yang jelas. Untuk mendukung operasional Nusa Market, kami membentuk struktur organisasi yang terdiri dari 4 posisi utama. Saya, Vina Faradila, berperan sebagai CEO yang bertugas mengarahkan strategi dan pengembangan bisnis. Lalu ada Desti Novianti sebagai COO bertanggung jawab mengelola kegiatan operasional. Ada Gita Rohimawati sebagai CTO berfokus pada pengembangan teknologi dan sistem platform. Sementara itu Aisyah Jahrariatin sebagai CMO bertanggung jawab dalam menyusun strategi pemasaran serta memperluas jangkauan pengguna. Di sini tidak hanya mengidentifikasikan kebutuhan legalitas, kami juga menyusun urutan prioritas legalitas yang perlu dipenuhi dari tahap praoperasional hingga tahap pengembangan platform. Hal ini dilakukan agar proses pemenuhan legalitas dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis. Selain itu, kami menetapkan langkah awal kepatuhan hukum yang berfokus pada keamanan data pengguna, perlindungan aset intelektual, serta keberlanjutan bisnis. Langkah ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa pengembangan Nusa Market dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pembagian peran tersebut, setiap aspek dalam pengembangan Nusa Market memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga koordinasi tim dapat berjalan lebih efektif. Selain struktur organisasi, kami juga mengidentifikasi aspek legalitas yang diperlukan untuk mendukung operasional platform di masa mendatang. Bentuk badan usaha yang dipilih adalah perseroan terbatas atau PT, karena dinilai lebih sesuai untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Sebagai platform digital, Nusa Market juga memerlukan beberapa legalitas pendukung, seperti pendaftaran PSE sebagai penyelenggara sistem elektronik, pendaftaran HAKI untuk melindungi merek dan logo, serta penyusunan privasi polisi sebagai bentuk perlindungan data pengguna. Next. Oke, setelah menyusun struktur organisasi dan mengidentifikasi kebutuhan legalitas, kami melanjutkan proses pengembangan dengan merancang solusi
yang akan ditawarkan usaha market, serta menganalisis potensi pasar yang menjadi target platform ini. Pada tahap ini, kami merancang usaha market sebagai platform digital yang bertujuan membantu UMKM lokal menjangkau pasar yang lebih luas, sekaligus memudahkan konsumen dalam menemukan, dan membeli produk lokal. Fitur utama yang kami rancang mendukung proses transaksi secara lengkap, mulai dari pencarian produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, hingga proses pembayaran. Selain itu, kami juga menambahkan fitur pendukung bagi penjual berupa dashboard penjualan, pengelolaan pesanan, serta monitoring toko secara real-time untuk membantu pengelolaan usaha secara lebih efektif. Sebagai gambaran implementasi sistem, kami juga mendesain mockup antarmuka atau user interface yang menunjukkan tampilan dan alur penggunaan platform. Selain perancangan produk, kami juga melakukan analisis market change untuk mengidentifikasikan potensi pasar yang dapat dijangkau oleh usaha market. Dari sisi pembeli, kami mengidentifikasi segmen pasar yang terdiri dari konsumen yang mendukung produk lokal, keluarga muda, serta kelompok usia produktif. Sementara dari sisi penjual, target yang dituju adalah UMKM, pengrajin, dan usaha mikro kecil di Indonesia. Untuk mengukur potensi pasar tersebut, kami menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai ukuran pasar secara keseluruhan, pasar yang dapat dijangkau, serta peluang pasar yang menjadi fokus utama dari usaha market. Next. Selanjutnya itu cost dan komponen untuk cost structure usaha market. Jadi untuk itu dari modal awalnya sekitar 63 juta, kemudian modal itu digunakan untuk pengembangan digital aplikasi, legalitas, serta kebutuhan operasional di tahap awal. Itu ada biaya operasional sekitar 15 juta per bulan. Kemudian untuk mencakup total kebutuhan tahun pertama itu sekitar 247 juta. Kemudian di awal bisnis defisitnya rugi, kemudian ada break even di sekitar bulan 7 sampai bulan 9. Kemudian untuk komponen biaya utama yaitu infrastruktur seperti server dan cloud, kemudian gaji tim, kemudian biaya pemasaran seperti iklan, marketing, dan promosi. Selanjutnya yaitu operasional kantor harian seperti sewa tempat dan internet. Strategi yang digunakan itu efisiensi biaya dengan memanfaatkan tools gratis dan atau berbiaya rendah. Next, selanjutnya yaitu revenue dan hasil proyeksi. Revenue pada bagian pendapatan itu komisi transaksi utamanya. Selanjutnya itu revenue dan hasil proyeksi. Pada revenue model di bagian pendapatan usaha market memiliki 5 sumber utama, yaitu komisi transaksi yang utamanya yaitu komisi transaksi, kedua iklan CPC yang terbesarnya, kemudian subscription seller, selanjutnya footer listing, sama bagi hasil logistik. Nah, dari 5 tersebut itu yang paling besar kontribusinya itu di komisi transaksi dan iklan CPC. Kemudian untuk perkiraan pendapatan berdasarkan proyeksi satu tahun total GMV-nya itu sekitar 5,87 miliar rupiah, sedangkan untuk total revenue-nya itu di 596 juta. Dengan pertumbuhan bisnis yang cukup stabil yaitu sekitar 13% per bulan, jumlah toko yang meningkat dari 50 menjadi sekitar 180 toko di akhir tahun. Jadi tahap awal bisnis masih mengalami kerugian karena fokus pada pengembangan dan akuisisi pengguna. Kemudian perkiraan bisnis akan mencapai titik impas pada bulan ke-7 hingga ke-9 dan kemudian mulai menghasilkan keuntungan.
Demikian presentasi progres tugas besar dari kelompok Nusa Market. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang telah kami lakukan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.